Bismillahirrahmanirrahim. Jauh mengakau gisa, jauh mengarayati bari-baria. Boli po ande-ande kea lipusi, boli po bula kea lipusi, boli ala kea kanciana kampurui bamiu, boli ala kea kanciana bia ibadamiu. Ndak beu manuru, ndak beu lagi, umaropu, umasoka, hancuru binasa. Tapi dia nggak pernah mau terjemahkan. Angkea pinaimiu, angkea hancumiu, poe vangnya kea. O incema mumadakina isikadina, temo dakina liputasi, tangkanapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi dengan channel Lena Aba. Saya Aba Galigantara bersama teman-teman di Rumah Kopi Uncle Bas. Malam ini cukup santai dan kami semua bergembira kayaknya dengan kehadiran teman-teman pegiat pariwisata, pegiat ekonomi kreatif yang mana malam ini sengaja kami datang bertamu di Rumah Kopi ini karena kami lihat bahwa Rumah Kopi ini begitu ramai didatangi oleh pengunjung, terutama para generasi-generasi muda maupun teman-teman yang ada di Kota Bau-Bau, dan khususnya banyak sekali para komunitas-komunitas yang hadir di Rumah Kopi ini. Malam ini saya akan berbicara dan kita akan koja-koja mantale dengan teman-teman yang pegiat ekonomi kreatif maupun pegiat pariwisata. Oke, tentunya teman-teman bisa saya minta perkenalkan dulu namanya masing-masing. Di sebelah kiri saya ini ada Bung Rizky, ya, kemudian ada Ibu Herna dan ada Pak Alimin, ada Iping Kenji dan Pak Uncle Bus. Ya, Pak Abu Stam ini biasa dikenal dengan Uncle Bus dan dialah yang kemudian mempunyai tempat kita syuting malam ini di Rumah Kopi Uncle Bas. Oke, saya mulai dengan mungkin saya akan coba pancing teman-teman ini dengan persoalan ekonomi kreatif, di mana hari ini pemerintah khususnya Menteri Pariwisata Sandiaga Uno punya 3 program yang cukup sangat memancing kita untuk berbuat, yaitu pertama program inovasi yang dilakukan oleh beliau, kemudian itu adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, di ketiga program Menteri Pariwisata hari ini perlu kita terjemahkan di dalam sebuah kegiatan di mana harus kita jawab program ini. Inovasi ini tentu kita harus tahu persis bahwa dia menggunakan big data, ya, pendekatan big data, di mana yang menjadi prioritas atau super prioritas dalam kegiatan inovasi ini adalah masalah kuliner, ya, masalah tarian, ya. Ini adalah masalah-masalah yang kemudian menjadi super prioritas dalam kajian Menteri Pariwisata hari ini. Saya ingin mulai dulu dengan salah satu senior pariwisata yang ada kebetulan berada di Kota Bau-Bau. Walaupun beliau ini sudah malang melintang di dunia pariwisata, tapi saya ingin sapa dulu Ibu Herna Setianegara yang mana beliau ini sudah banyak berkecimpung di dunia pariwisata dan khususnya di pariwisata, desa wisata. Baik, Bu Herna bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih pariwisata Kota Bau-Bau yang mana hari ini pemerintah juga giat-giatnya dalam melakukan pariwisata. Bisa Ibu jelaskan? Kita koja-koja biasa aja, santai aja. Santai saja. Yeah. Jadi kalau saya dalam melihat sebuah pariwisata, tentang pariwisata, itu saya selalu berpikir pertama itu pasar. Yeah. Dan pasar itu saya harus selalu berpikirnya yang lebar.
Karena kalau misalnya saya berpikir yang pendek terlebih dahulu, itu tidak memancing saya untuk lebih kreatif lagi. Tapi kalau saya berpikir lebar dulu, kemudian pelan-pelan penataannya bertahap, kemudian akhirnya jadi ke yang lebar, itu saya akan terus-terusan dipancing untuk berkreasi. Maksudnya begini, jadi saya harus berpikir dalam setiap membangun kawasan wisata itu, indikator pertamanya seperti saya sering ulang-ulang, Aba, siapa sih yang mau terbang 30 jam datang ke tempatku? 30 jam terbang itu kan berarti dia bukan dari Jakarta, dia bukan dari Sumatera, dia bukan dari Jawa, tapi keluar dari Indonesia. Nah, terus 30 jam ini kira-kira tipikal orangnya sukanya kayak apa sih gitu loh. Di daerah mereka ini punya apa? Nah, itu selalu jadi indikatorku pertama dalam setiap membangun kawasan wisata. Nggak apa-apa, langsung aja. Santai aja. Masukin saja. Masukin aja. Jadi pada saat saya sudah pastikan pasarnya siapa, kemudian pasarnya itu harus berjarak jauh, baru saya lihat potensi dari yang ada. Nah, potensi yang ada ini baru saya ikutkan kepada apa sih sebenarnya maunya pasar. Nah, kalau memang kentang goreng ada kalanya kalau kita mau membangun kawasan wisata untuk pasar mereka, itu kan punya kriteria-kriteria tertentu tuh. Nah, tapi akan jadi berat kalau seandainya kita harus berpikir bahwa mereka yang datang ini orangnya butuh luxury dan lain sebagainya. Itu akan jadi berat buat kita. Sementara kita ini nggak akan mampu ngejar sesuai standarnya mereka. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan adalah apa yang membuat mereka datang ke tempat kita, tapi di tempat mereka nggak ada. Nah, salah satunya kenapa saya tertarik ke desa, kehidupan di desa yang ada di Indonesia itu unik dan nggak akan bisa ditemuin di tempat lain. Itu jadi daya tarik awalku sebenarnya kenapa saya senang membangun desa. Karena kehidupan di desa di kita itu sangat berbeda. Nah, di Sulawesi Tenggara ini kita punya desa kurang lebih 2.138 desa. Iya. Saya pernah sampaikan waktu itu sama teman-teman di provinsi. Saya bilang begini, kalau seandainya Sultra ini mau bukan mengambil ya, tapi memperpanjang liburannya orang yang dari Bali datang ke Sultra dan kita bisa memenangkan pasar itu, satu-satunya menurut pendapat saya, jadikan Sultra ini sebagai provinsi yang memang memiliki potensi desa wisata, tapi jumlahnya harus banyak. Karena kalau cuma satu, di Bali juga banyak. Tapi kalau misalnya kita datang ke Sultra, kemudian ternyata ada 1.000 desa wisata di sini, itu kan keren banget, banyak sekali pilihannya. Berarti ada apa? Pasti kan setiap desa ini nggak ada yang seragam. Pasti saya aja kemarin dari Kolaka terus datang ke sini, ternyata beda banget gitu loh. Terus di Konawe berbeda lagi, datang ke Konkep beda lagi. Jadi luar biasa sebenarnya kalau kita Sulawesi Tenggara ini angkat desa sebagai tujuan wisatanya. Jadi dijadikan brand bahwa Sulawesi Tenggara itu punya desa wisata terbanyak di Indonesia. Nah, untuk mencapai 1.000 pun saya pikir nggak susah, 5 tahun tuh jadi. 5 tahun jadi. Gimana? Sekarang kita punya 17 kabupaten kota. 10 saja kita berhitung. Dari satu kabupaten itu punya 10 kecamatan rata-rata. Ambil contoh 10 lah ya. Nah, tugas si kecamatan itu hanya ngebangun 2 desa aja dalam setahun. Berarti 1 tahun dari 10 ini berarti sudah ada berapa? Ya 200. 200 desa, Pi. Betul. Bisa dibayangkan. Kalau 5 tahun bisa 5 tahun jadi 1.000, Mi. Jadi sebuah karya baru tuh untuk pemimpin daerah di sini. Begitu jadi 1.000, maka brandnya keluar. Nah, jadi desa wisata yang terbanyak di Indonesia kemudian adalah Sulawesi Tenggara, kemudian uniknya banyak, terus ditambahin dengan magnet-magnet lain. Magnet divingnya ada di Wakatobi, magnet anoanya ada di Kolaka, magnet yang paling besar dan memang itu sudah ada sejak memang daerah ini ada, itu ada di Bau-Bau sebenarnya.
magnetnya menjadi trigger gede. kemudian. Itu bakal jadi trigger dan itu jadi bonusnya buat mereka sebenarnya. Karena yang utamanya adalah desa, kemudian bonusnya dia bisa menemukan hal-hal yang memang tidak ada juga di tempat lain. Baik, pasti banyak yang kita akan ungkap di dalam koja-koja kita hari ini, Bu Erna. Tapi sebelumnya bahwa ada teman-teman kita yang ikut serta dalam koja-koja kita malam ini. Saya ingin sekali kemudian meminta pendapat dari Uncle Bus. Karena Uncle Bus ini biar kurang lebih sudah 5 tahun ini ya membuka gerai kopi di sini, dan alhamdulillah pengunjung di sini luar biasa. Saya melihatnya setiap malam lewat. Saya dari Palatiga menuju Beto Ambari itu selalu lewat sini dan full terus saya lihat ini. Sebenarnya Uncle Bas, bagaimana kemudian harapan kita untuk persoalan kopi atau rumah gerai-gerai kopi seperti ini yang kemudian dikelola secara profesional seperti Uncle Bas? Silakan Pak. Pakai juga. Iya, pakai aja, nggak apa-apa. Pakai aja. Terima kasih. Pada prinsipnya hampir semua tempat atau warung kopi memiliki konsep yang berbeda-beda. Katakanlah beragam seperti itu. Hanya saja menurut kita barangkali berkaitan dengan pengelolaan ini adalah yang menjadi core dari semua itu adalah pelayanan. Iya. Nah, kalau pelayanan ini menjadi nomor satu, maka saya yakin bahwa setiap pengunjung akan ada message yang cukup baik sehingga mereka bisa kembali ke sini. Nah, berkaitan dengan kopi, saya mungkin sedikit membahas sedikit kopi. Kalau di rumah kopi Uncle Bus ini kita lebih mendorong kopi lokal. Kopi lokal. Kopi lokal ini dari mana? Kopi lokal yang Kopi di daerah yang kita ambil ini di Kabupaten Buton, mereka masih perorangan, belum dalam bentuk kelompok. Tapi memang ada beberapa kelompok yang sudah terorganisir, hanya saja. Memang besarkah kebun kopinya? Besarkah? Oh, oke. Cukup besar. Hanya saja saat ini kita masih kerjasama dengan individual saja, individual perorangan di sana. Kita sudah berjalan kurang lebih tahun kelima. Dan ya insya Allah mungkin Uncle Bus yang pertama warung kopi di Kota Bau-Bau yang hari ini tetap konsisten dengan menggunakan kopi lokal. Gitu. Keren. Karena ya kita juga berpikir bahwa kita tidak menolak atau tidak tidak respect terhadap produk-produk luar, tetapi kita lebih berpikir bagaimana mungkin kita sendiri punya produk lokal, namun kita sendiri sayang tidak memanfaatkan. Lalu bagaimana dengan kawan-kawan kita petani? Kita hanya bercerita tentang pemberdayaan, style atau katakanlah brand-brand seperti itu, tapi pada akhirnya kawan-kawan petani tidak berdaya. Tidak terangkat ya. Ya, jadi saya pikir yang menang adalah yang punya brand. Punya brand. Sehingga saya berpikir saat itu adalah dengan mengangkat kopi lokal, saya ingin mengangkat sebuah brand yang cukup besar walaupun dalam proses yang cukup lama. Saya ingin bermain di wilayah kopi lokal saja. Tapi alhamdulillah saat ini kopi lokal kita justru alhamdulillah sudah bisa menjadi brand. Bicara Uncle Bus, bicara lokal kopi. Keren banget. Sip. Nah, sama seperti yang diminum oleh kawan-kawan ini dan kopi lokal. Dan kita tidak satupun yang ada di dalam sana, tidak satupun produk dari luar. Semua dari lokal Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau. Gulanya gula apa nih? Kalau kopi susu kita tanpa gula, hanya susu dan kopi. Kalau kopi biasa? Pakai gula biasa. Gula putih? Gula putih. Coba ganti pakai gula merah, lebih sehat kayaknya. Gula merah juga pernah kita coba, hanya memang peminatnya karena kecil. Tidak terbiasa. Kita Tapi kita perlu mengedukasi itu. Gula putih itu bikin sakit. Bikin sakit ya? Iya, racun itu gula putih itu. Yang paling bagus minum kopi kan tanpa gula atau pakai gula merah. Itu yang paling bagus. Kita punya produksi gula merah toh? Oh, kita punya produksi gula merah. Ada di Bombana sana. Di Bombana sana salah satu kabupaten pecahan dari Kabupaten Buton yang hari ini sudah sudah mekar. Salah satu hasil atau produk lokal mereka itu adalah gula kelapa. Salah satunya dengan gula merah aren. Terbuat dari aren situ. Dan sampai hari ini ada gula aren toh?
Ada gula kelapa. Dan Keren loh sebenarnya, tapi kita bisa mencoba untuk mengedukasi peminum. Jadi akhirnya orang yang minum keluar dari Uncle Bus itu orang peminum kopi yang sehat. Memang butuh waktu sih. Pasti butuh waktu. lalu yang berikut juga Abah barangkali berkaitan dengan kawan-kawan di rumah kopi ini, dan mungkin juga harapan kawan-kawan lain pemilik-pemilik kopi yang ada di Kota Bau-Bau. Kita berharap bahwa berkaitan dengan judul koja-koja kita malam ini adalah berkaitan dengan pariwisata, maka memang penting juga adalah pemerintah melalui dinas terkait melakukan identifikasi awal berkaitan dengan semua potensi yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau. Belum punya kah? Kalaupun ada, saya juga mungkin belum tahu. Oke. Mungkin sudah ada, katakanlah sudah ada. Hanya kan saat Belum ini tersosialisasi mungkin kali ya? saya sendiri mungkin yang agak-agak kurang paham atau mungkin kurang keluar. Saya melihat di sekitar saya Harusnya belum ada. tersosialisasi kan itu. Ya. Kalau Karena itu belum bukan- nyampe sama Uncle Bus berarti belum tersosialisasi benar. Karena itu bukan dokumen negara kan, jadi Iya. idealnya harus Harusnya dibagi. memang dibagi ke Dibagi. masyarakat. Karena kita berasumsi bahwa di Kota Bau-Bau ini hampir semua potensi alam, budaya, sejarah, kultur semua ada di sini. Komplit ya. Komplit, sekomplit-komplitnya. Bicara Bali, oke, Bali punya Budaya. punya panorama alam, dan mereka juga punya candi dan seterusnya. Tetapi mereka tidak punya benteng. Gitu ya. Nah, di Butur ini ada benteng Iya. terluas di dunia. Bahkan dilegitimasi oleh Muri. Dan Ini kan Guinness Book of Records. Guinness Book of Record. Jadi kan luar biasa, Bah. Nah, kalau benteng saja ini dikelola dengan baik kan tentu bisa menghasilkan ekonomi kreatif pasti akan hidup, akan bergerak dan tumbuh di sana. Tapi itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa sebenarnya. Magnet yang besar sekali. Kuat sekali magnetnya itu. Kalau dibandingkan dengan pura di Bali, dengan usianya benteng di kita, ini lebih tua. Lebih tua. Sangat lebih tua, dan itu justru salah satu yang jadi daya tarik luar biasa dibandingkan, oke, Bali bisa bicara pura-pura toh, tapi di kita puranya baru loh mereka usianya. Ambil contoh lagi kayak di Penglipuran itu kan kita cuma lihat daerah yang bersih saja, lokasi bersih, tertata api, kemudian sudah di heritage kan untuk 3 hal aja, pagar, gode-gode sama dapur. Nah, ternyata di ujung itu kita cuma ketemu pura, dan itu puranya mudah sekali, baru dibikin, sangat mudah. Nah, sekarang kalau kita lihat Rongi, toh benteng mereka punya tua loh. Masih ada museum-museum, masih makanya iya. kita digelar negeri 1000 benteng karena banyaknya potensi Kuat kita benteng. nih. Magnetik keren sebenarnya. Ya, Pak Ruslan, silakan dilanjut. ya, selanjutnya Ya, sorry, saya cut siap, ya. siap. Selanjutnya itu adalah setelah kita melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wilayah daerah, adalah kita juga kemudian melengkapi infrastrukturnya. Infrastruktur juga sangat penting sehingga potensi yang ada di setiap wilayah ini kemudian bisa diakses, sehingga infrastrukturnya harus terbentuk, harus dibuat biar bisa bisa ada kunjungan dan bisa bergerak di sana. Lalu yang ketiga itu mestinya ada operator yang bertugas di sana. Ada operator yang bertugas untuk mengelola setiap potensi-potensi 3A lah. 3A lah. Toh Ya. akses, akomodasi, sama atraksi. Itu kan harus dimiliki. Kita belum lengkap itu 3A. Mungkin saja kita sudah lengkap ini di Kota Bau-Bau, mungkin sudah lengkap. Hanya Sudah saja lengkap, kan hanya belum terkoordinir. Iya, Ah, saya oke. juga tidak bilang seperti itu. Oh, oke. Tapi maksud saya adalah mungkin saja pemerintah kota sudah memiliki data itu. Hanya saja kan kita juga ingin melihat secara kasat mata. Ini indikatornya adalah jumlah kunjungan pariwisata. Iya, Andai kata iya, misalnya iya. pariwisata ini sudah hidup, kan indikatornya adalah jumlah kunjungan Iya, betul. domestik Betul sekali. maupun kawan-kawan dari luar. Iya. Hari ini kan kita sebelum ada COVID Pak Wawan mana? dan ada COVID, Dia punya data. ya kan kawan-kawan kunjungan itu pengunjung, salah satu. kawan-kawan dari mancanegara kan rata-rata dari ini, dari OPWAL, Operasi Lokal Asia, atau datang bukan tujuan utama, tapi transit. Wisata bukan tujuan utama. Iya, Kalaupun bukan. datang. Iya, kalaupun datang ke sini hanya transit. Oh. Gitu.
paling Wakatobi atau next ke trip ke daerah berikutnya ya. Gitu. Nah kita berharap bau-bau menjadi pilihan utama, bukan keren opsi itu. 1, kedua dan Iya, ketiga, iya. tapi dia menjadi pilihan utama. Sehingga apa yang dibilang Ibu Erna tadi penting. Kalau kemudian kita berhasil meng-create 1000 desa dalam setahun 200 dan seterusnya next itu. Saya kira ini bukan awal yang susah gitu. bukan hal yang Tinggal kembali lagi adalah kerjasama semua pihak dan disupport oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Betul Saya sekali. kira itu Abangku. Iya. Siap, keren. Terima kasih Uncle Bos. Jadi memang luar biasa sekali apa yang dikemukakan, dan saya kira itu adalah potapaki yang luar biasa atau pendapat dari seorang pengelola warung kopi, yang mana warung kopi beliau ini alhamdulillah hari ini terus menjadi semacam gula ya, dikerubutin semut terus. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Dan saya ingin sampaikan pula bahwa apa yang disampaikan oleh Uncle Bas, bahwa masalah identifikasi para wisata kita itu memang belum terlalu transparan, sehingga kemudian masyarakat belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah. Di sini kami juga punya teman yang spesialis, dia adalah seorang diver sejati. Dia sudah bermain sampai ke luar daerah dan pernah juga di Lombok maupun di Bali sebagai pemandu diver ya. Dia bernama Iping Kenji. Bagaimana? Kenji. Ya, saya ingin sapa Iping, bagaimana melihat potensi laut yang ada di sekitaran Kota Bau-Bau, sekitaran Buton Selatan, sekitaran Buton, katakanlah itu Pulau Buton. Ya. Kita juga punya banyak sekali yang namanya goa, cave ya, dan hampir seluruh cave yang ada di Pulau Buton maupun di Pulau Muna itu ada sumber air di dalamnya, dan itu menjadi primadona untuk olahraga atau untuk wisata dive cave ya, minat khusus. Bisa Iping jelasin ya? Sambil dimakan-makan ini kentangnya. Siap. Makan. Oke, jadi menarik sebenarnya ketika kita bicara tentang cave diving tadi. Abah juga sempat singgung tentang cave diving ya. Untuk di Buton sendiri kita sudah punya banyak spot cave diving, dan itu sudah banyak yang datang untuk berkunjung dari Thailand, Singapura, Malaysia, Rusia juga sudah ada, terus Perancis, dan adalah beberapa negara yang datang berkunjung ke Pulau Buton khususnya untuk menikmati wisata cave diving di Pulau Buton. Dan untuk berbicara tentang cave diving ini, dia lebih untuk Indonesia sendiri di Buton yang paling banyak. Di Buton paling banyak. Untuk di Asia bahkan di Asia itu Buton paling banyak. Sama seperti di Buton Tengah itu luar biasa gua. Ya, Buton Tengah itu dia disebut sebagai negeri seribu goa. Negeri 1000 goa, dan itu meskipun mungkin goanya belum cukup 1000 yang diidentifikasi, tapi saya pikir cukuplah untuk trip 1 minggu itu tidak cukup. Tidak bisa habis ekspedisi goa aja. Ya, karena hampir sama dengan beberapa bulan lalu saya pergi survei goa di daerah Buton Tengah. Satu desa itu ada sekitar 40 cave. Sudah termasuk ada berapa? 40 cave ya. 40 cave. Satu desa. Nah, desa terkait cave. dengan itu kan saya pikir Keren desa banget. wisata tadi Iya. udah masuk itu item. Itu uniknya Iya. benar-benar nggak bisa ditandingi udah Ditandingi 40. kalau ada kemudian Dan desa yang ngelola lagi. Desa. Keren Mi. per desa yang Ya. Terus untuk SDM juga kita sudah cukup siap sih. Karena untuk instruktur cave pertama juga di Indonesia saya pikir itu adanya di Pulau Buton. Wow. Mantap nih. Kalau untuk bicara cave diving di Buton untuk wisata bahari underwater
itu ada di Wakatobi juga ada. Ya. Di Buton juga ada. Nah, uniknya di Buton ini kita bisa melihat hewan-hewan kecil atau hewan makro ya. Ada beberapa seperti Mandarin fish yang kita bisa melihat itu dari pagi sampai malam maghrib. Sampai maghrib. Ya. Padahal itu Mandarin fish itu biasanya kan dia keluarnya malam hari. Dia biasanya kalau di daerah lain itu dia Mandarin fish muncul di saat jam menjelang sore sunset. Iya. Ya, jam 5 sampai jam 6. Oh begitu. Ya, dia muncul Tapi biasanya. di Buton ini Di Wakatobi. Di Buton di Pasar Wajo itu kita bisa melihat kapanpun dari pagi sampai sore. Sampai maghrib. Ya. Mandarin fish itu sejenis clown ya. Jenis clown fish itu ya. Mana ya? Ya sejenis clown sih, Apa tapi yang membedakannya kenapa di kita bisa dari pagi sementara di tempat lain itu Iya. yang tertentu? itu yang saya kurang paham juga. Ya, Saya apa belum terlalu udaranya Faktor atau alam atau faktor bahkan laut itu punya bermacam-macam arus ya, jadi mungkin juga faktor arus atau panasnya Ya. alamnya memang berbeda. alamnya mungkin berbeda. Sama di Pasar Wajo itu kita bisa temukan banyak hewan-hewan makro, Makro ya? Ya. Ya. Bahkan ada beberapa dive operator yang seperti di Wakatobi, salah satu dive operator di sana itu dia menjual trip terakhir itu di Wakatobi. Dia bisa di Pulau Buton Pasar Wajo. Dia bisa trip sampai 3-4 hari di sana. Parkir kapal di sana, terus dia menyelam makro sampai 4 hari. Tapi kelihatannya ini sepertinya pemerintah belum melihat potensi-potensi yang ada ini. Kemudian mereka hanya membiarkan saja pihak-pihak swasta, artinya pihak swasta ini orang-orang yang kemudian peduli terhadap masalah pariwisata. Ini yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Tidak Apa- teridentifikasi Ya, sama tidak pemerintah. tersedia, ya. Saya pikir untuk pemerintah Buton sendiri sudah cukup sih. Oh iya. Ya. Oh, mereka mendata memang. Iya, mereka mendata Ah. untuk Buton, Kabupaten Buton sendiri. Mic-nya. Iya. Kurang dekat. Oke. Tempel saja. Oke, fine. Kalau tidak bisa gigit. Apa gunanya rambut aduh. Nggak bisa kita. Harus gak dikait di rambut ini. Nah, yang paling menarik sebenarnya Buton Tengah itu. Buton Tengah ya. Ya. Karena dia dengan destinasi wisata cave diving dan itu sudah cukup banyak yang datang ke sana. Kalau untuk Kota Bau-Bau sendiri kan ada beberapa cave, ada Lanto yang ada di Bure. Lanto Cave itu lumayan banyak peminatnya yang datang ke sana, sama Goa Moko yang ada di Pantai Nirwana. Pantai Nirwana. Ya. Yang dulunya gua itu waktu diidentifikasi ada banyak barang-barang pecahan masa lalu. Iya, dari Ya. Dinasti Ming. antik. Sampai sekarang pun masih ada. Sampai sekarang masih ada. Masih dan ada. Masih terjaga. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan ada yang curi ya. Mudah-mudahan. Iya. Tapi sudah kosong. sudah tinggal pecahan saja yang kosong-kosong, Oh, yang besarnya utuh. udah nggak ada. Yang utuh. Yang utuh itu sudah hilang. Oh, tapi disimpan, disimpan. Walau-walam. dengan baik oleh oknum-oknum. Keren. Saya kira ini memang kemudian Kirain disimpan pemerintah sama yang pemerintah harus nih. menjaga ini. Ya. Hardi yang pemerintah. Sebenarnya tergantung dari sih. Saya berharap bahwa pemerintah itu mau bersinergi untuk ini, untuk pariwisata. Ya, Jadi termasuk pegiat-pegiat pariwisata. ya, Ya. yang seperti Uncle bilang tadi harus didata, Ya. Ada diidentifikasi, baru mau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Buton, Buton Selatan, Kota Bau-Bau dan Buton Tengah, Ereke, Wakatobi dan Muna. Itu bagian kolaborasi tadi kali, Mbak. Ya, bagian kolaborasi, Kolaborasi, dari ya. program Dari tiga programnya. program, ekonomi. Yang paling menarik itu kolaborasi Ya, memang kolaborasi. Ya. Karena kolaborasi ini juga akan menghasilkan atau menyerap tenaga kerja yang dengan sendirinya. ya. Ya, itu Jadi, aja. mungkin itu saja, Abah. Ya, sementara barangkali itu saja. Bang. Iya. Nah, saya masih punya banyak tamu yang harus saya siap. Saya mintai pendapat mereka. Kalau bahasa Butonnya pendapat itu potapaki. Ya, saya minta. Oh, di tapak. Ya, potapaki. Ya, potapaki. Itu bahasa daerahnya. Ya, walaupun kita bicara pariwisata, tapi jangan kita lupakan bahwa saya seorang pemerhati budaya yang kemudian ingin sekali selalu mengeluarkan bahasa-bahasa daerah. Ya, seperti rumah kopi Uncle Bas ini saya sebutnya Lontana Kahava Konte. Ya, Lonta itu sebenarnya itu asal kata dari dulu
orang-orang tua kita yang suka minum arak, konau, nah itu di lonta. Ya, tapi karena sekarang sudah tidak ada lonta, maka apa salahnya kalau kafe itu kita sebut lonta? Karena kalau kita sebut kafe itu juga sangat luar biasa image-nya yang kurang benar. Buton. Ya, kalau bahasa butonnya kafe itu kan karobuna veeli. Iya. Karobuna veeli, ya. Apa itu, Mbak? Ya, jadi perbuatan yang jelek. Oh. Ya, sifat yang paling jelek. Ya, berantakan. Ya, kalau kafe itu saya sebut karobuna veeli. Baik, pemirsa sekalian, saya masih di Koja-Koja di channel Naba. Masih ada 2 narasumber saya malam ini yang belum saya Tanya-tanya. sapa. Ada pemerhati budaya, satunya adalah Pak Alimin, juga seorang pegiat wisata yang mana beliau ini sering sekali ingin sekali masyarakat itu diedukasi untuk bagaimana para wisata ini supaya maju. Ya, Pak Alimin salah satu seorang PNS ya, bukan? Bukan. Bukannya. Beliau adalah Bukan PNS toh. pemerhati wisata. Saya ingin potapaki dengan Anda, minta pendapat Anda tentang bagaimana sebenarnya para wisata bau-bau. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita bicara malam ini bukan hanya skop bau-bau. Padahal di dalam koja-koja kita ini kita sudah bicara masalah Cape Town. Nah, Cape Town sendiri itu walaupun belum mekar, tetapi kita harapkan kemudian menjadi daerah otonom baru, menjadi sebuah provinsi, karena kita punya sumber daya pariwisata yang luar biasa. Oleh karenanya saya minta pendapat dulu dari Pak Alimin. Silakan Pak Alimin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimin. Ya, berbicara masalah pariwisata untuk kota bau-bau bisa dijadikan sebagai induk atau penyedia, bisa menopang dari semua beberapa aspek yang ada di daerah sekitar dari kota bau-bau. Seperti memang kalau kita bilang tadi, dari segi airnya, dari wisata bawah laut, Wakatobi ada dan memang namanya sudah mendunia. Kemudian Buton Tengah, bahkan ternyata Buton Tengah ini salah satu guanya sudah menjadi cover majalah di Amerika loh, di luar negeri. Luar biasa. Iya. Gua apa namanya ini? Gua Laulawi. Hah? Laulawi. Artinya? Laulawi. Laulawi. Ya, Laulawi yang benar. artinya? I don't know. Ada banyak gua. Iya, memang ya banyak, cuman ini memang satu gua ini memang benar-benar fenomenal gitu. Tetapi dari segi panjangnya oke, dan juga Berapa kepanjangan goa itu sendiri? yang sempat angka yang dipasang di media itu 423 Meter. meter, 4 kilo ya, 4 kilo lebih. Tapi sebenarnya itu masih kasar sekali. Masih kasar sekali. Karena ternyata masih banyak percabangan, karena sempat kami langsung turun ke lapangan juga, langsung melakukan itu, ngangkat tambung, udah lihat kemudian selain lokasi yang panjangnya, ada juga yang terdalamnya juga, bisa masuk terdalam juga. Kalau misalnya kategori terdalam untuk di Indonesia bahkan Asia Tenggara bisa masuk juga. Iya. Iya. Berapa kedalaman? Sampai kedalaman puluh air atau kedalaman goanya itu? Kedalaman air, dan guanya ada di dalam. Oh, Ya. guanya ada di dalam. Ya, jadi gini, definisi gua juga itu bisa selain orang taunya, oke, gua kering, kemudian gua yang basah yang berair, dan gua yang berair ini bisa dia di dalam baru ditemukan ininya airnya, ada juga dari depan udah ada airnya, jadi bisa langsung dinikmati. Jadi bagaimana untuk melihat semua pasar ini? Tetap memang saya kembali lagi seperti bicaranya perkataan dari Ibu Herna, dari ya Kakak Herna ya, biar mudah dikitnya. Kalian panggil tante aja. Makanya nih mecah dulu nih suasana ini, melt dulu nih. Bahwa memang kalau misalkan kita mau membangun pasar itu utama. Pasar. Iya, pasar utama. Pasar itu sudah ada dalam satu terminologi khusus ditempatkan, ini pasar seperti ini. Jadi kita sudah tahu seperti apa pasar. Nah, kita melihat objeknya sekarang. Lihat objeknya, mentahnya ketika lihat di lapangan, desa ini kayak bagaimana sih? Nah, setelah lihat desanya,
bagi saya pribadi, lihat wataknya. Bagaimana kependudukannya, karakter kependudukannya masyarakat di situ. Bagaimana pendekatannya dapat, akhirnya biasa karakter ini yang bisa menjadi mengakar dan membudaya itu bisa jadi nilai jual. Bagaimana di sini kita bisa, kalau di Jawa mungkin orang bilang ada yang punten, ada juga kula nuwun, di sini ada tabea. Ramah-ramahnya ya. Ada apanya gitu ya. dan sebenarnya bahasa seperti ini dari setiap, apalagi tadi saya langsung ngeh tiba-tiba bahwa memang benar bau-bau ini atau Buton atau Kepulauan Buton itu memang benar-benar kayak miniaturnya Indonesia. Bisa kita bilang kasar miniatur dunia. Bahkan miniatur dunia. Karena sebenarnya suatu kawasan yang sudah sebenarnya mudah diakses seperti kota bau-bau ini, tetapi masyarakatnya itu sangat beragam. Dari tata cara bagaimana mereka hidup itu sudah kelihatan memang berbeda. Tetapi mereka satu gitu. Satu, jadi kalau misalnya orang bilangnya itu apa? Orang dari Keptonnya, Buton ya, Buton. Jadi memang benar-benar Buton itu kayak sebuah entitas yang dijunjung tinggi oleh beberapa bagian yang hidup di bawahnya gitu. Dari segi komunitas, bukan komunitas ya, tapi dari segi suku-suku kecil yang ada di bawahnya yang mendukung Buton ini. Jadi bagaimana bernegara dan berorganisasi seperti ini, kita sudah lebih banyak, sudah lebih matang gitu. Karena Buton ini salah satu dari 3 kerajaan besar di zaman dahulu yang memiliki umur yang panjang. Tetapi memang ini sedikitnya bisa mengedukasi bagi masyarakat juga. Bagaimana menghargai ini, kita punya leluhur, bagaimana bisa bersama-sama. Kebiasaannya bagaimana bersatu, membuat sebuah kerajaan baru seperti kerajaan Buton saat itu. Membutuhkan begitu banyak entitas yang berbeda-beda, tetapi tidak lewat peperangan, tidak sesuatu yang kasar gitu. Gitu ya. Jadi bagaimana semuanya ketika melihat potensi desa dikembangkan, kemudian memang kita harus bisa melihat referensi bagaimana desa lain. Oke, silakan. Tapi satu yang selalu dibuat oleh mungkin teman-teman lain di luar sana, copy paste ini terlalu kuat. Jadi istilahnya otak-otak plus 62 ini nih, singkirkan dulu lah. Milenial kayak gini nih. Suka mengadopsi. Mengadopsi yang benar-benar copy paste banget gitu. Bikin sangkar burung dari ini, bikin lagi kayak gitu. Tulisan kayak ini, ada lagi. Ide itu kita punya background yang pasti berbeda setiap orang. Sama istilahnya indahnya sidik jari kita, dari setiap tangan jari-jari kita ini semua orang pasti berbeda, tidak akan ada samanya. Jadi Hollywood itu seperti kebawa ke daerah-daerah. Bener, padahal garis tangan kita dari segi wujud aja udah beda dengan Hollywood kan. Jadi seperti saya bilang, sidik jari kita berbeda, jadi inspirasi kita berbeda. Tuangkanlah lewat kearifan kita. Bagaimana akar kita, budaya kita, bagaimana orang-orang terdahulu kita yang memang tidak ada tempat lain itu kenapa tidak diangkat? Kasian loh, gitu. Kita punya wisata kuliner, punya wisata apa segala macam yang memang di di daerah lain di luar dari Cape Town ini tidak bisa kita dapatkan seperti itu. Kulinernya berbeda. Macam-macam sekali kuliner. Ya, mau ala Jepang ada, mau yang lebih ekstrim lagi ada. Ini apa? Perangi. Perangi. Itu Ya. makanan favorit. Kalau di namanya apa? Fillet ya. Sashimi. Ya, di mereka sashimi. Ya, sashimi. Mau ala yang lebih ekstrim seperti orang-orang yang ini bakar batu juga ada. Oh, itu saya angkat itu. Peminatnya Iya kan? boleh. Jadi memang itu ada juga di sini. Iya. Bakar batu yang seperti di Rian gitu ya. Ya. Iya. Ternyata Di di Papua ya. sini juga ini. Iya, ada juga. Ada Jadi hari-hari. memang kultur di sini dari zaman dahulu seperti yang tadi dibilang ada gua moko. Gua moko setelah saya lihat dia punya ada porselen, ternyata porselennya itu seperti ini apa? Tulisan pada saat ini orang pesta pernikahan. Gitu. Ornamen-ornamen yang ada itu berhubungan betul dengan budaya Oriental. Jadi memang dari zaman dahulu dari Eropa dan juga orang dari etnis Tionghoa, ya kita bilang Tionghoa atau misalkan dari Korea atau apa, ini Asia Timur itu memang sudah sangat lama punya kolaborasi budaya nih. Istilahnya bagaimana akulturasi ini ada.
dan semuanya kita dapatkan dengan baik, dan bukan mereka yang menjadi pemimpin. Kita tidak, jangan kayak sekarang kekinian ya, tapi zaman dahulu semuanya terserap dengan sempurna dan menjadi budaya baru ini Buton, dan yang kreasi semuanya Buton. Jadi Buton itu satu kata, tetapi mau sebut apa banyak, dan insya Allah unik dan ada. Ya mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Alimin. Ini sangat luar biasa sekali pemerhati budaya kita yang sudah memberikan kita sedikit pencerahan tentang memang betul sekali kalau kita bicara mengenai trigger daripada budaya Cape Town itu sebenarnya ada satu, yaitu yang selama ini kata orang Buton soakan tuan tua, hanya dia berdiri saja tapi tidak dipergunakan secara maksimal. Apakah itu adalah benteng Keraton Buton yang sudah diakui oleh Guinness Book of Record, yaitu benteng terluas di dunia. Berarti Ini- sudah diakui dunia juga Dan ya. itu sudah diakui dunia, tapi kita sendiri sepertinya tidak mengakui. Karena kita tidak berbuat apa-apa terhadap benteng ini. Ya, tidak menghargai benteng ini. Ya. Mudah-mudahan saja para Saraginti di atas yang menjadi keamanan benteng sana itu bisa lebih fokus di dalam mengelola benteng ke depan. Wawan nggak ada Saya lagi. punya satu teman lagi dari masyarakat biasa yang saya sangat ingin sekali kota pagi dengan beliau karena beliau sangat orang yang sangat kritis sebenarnya. Ya, dia kritis terhadap persoalan-persoalan Yang selalu atau mengkritisi untuk dan selalu pembangunan. mengkritisi untuk membangun di daerah ini. Milenial kan. Oh ya, kaum milenial. Mewakili kaum milenial. Ya, dia adalah perwakilan milenial kita yang Saya mana milenial. saya ingin sekali kota pagi malam ini bisa dikemas dan ditambahkan oleh beliau. Silakan Pak, siapa lupa namanya? Pak Rizky. Ya. Apa ya penghargaannya terbesar? Berat juga ini Pak. Mbak bisa ditempel kan? Mbak? Bisa. Supaya kita tidak repot. Aduh, weh, jangan. Masih cukup waktu ya. Apa kalau bicara soal itu tadi saya pikir sudah hampir paripurna dari kaum pelaku-pelaku pariwisatanya dan lain sebagainya. Mungkin saya hanya melihat pada sebuah langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan kalau kemudian goal besar kita tentang wisata di Sultra ataupun terkhusus di Cape Town bisa maju. Memang kita kehilangan arah untuk melihat itu, Abah. Saya melihatnya begini, Bah. Pada sisi kalau kemudian potensi tadi dipermasalahkan lebih awal, saya pikir ini adalah jati diri awal untuk membangun wisata kita, Bah. Kemudian bahwa di setiap data potensi ini untuk merogoh bagaimana kemudian Buton ini bisa lahir dengan posisi kita bisa mengenal lebih dalam tentang dirinya, maupun di desa wisata ataupun di trigger besar tentang Anoa, bawah laut dan lain sebagainya. Kemudian kalau di pelaku pariwisata di bawah laut, kan ini ada beberapa permasalahan tadi, Bang. Ya, betul. Saya pikir data potensinya tidak kemudian kita hanya mendata seperti itu, tapi lebih mempertegas dan memperjelas keadaannya. Misal kekayaan kita tadi soal Mandarin Fish. Kan ada pertanyaan lanjutan yang bisa kita berikan, kenapa Mandarin Fish bisa muncul dari pagi sampai sore di kita? Betul. Itu tidak pernah terjelaskan dengan jelas bahwa Coba dibikin posisi itu storytellingnya mungkin lebih kuat diperkencang atau lagi. lain sebagainya, Pak. Kemudian di posisi kuliner kita, Pak, yang Abah jauh bahas tadi lebih awal, saya pikir perlu, Bah, didata persoalan potensi kuliner kita. Karena saya sebagai anak negeri, Bah, bingung dengan keadaan bahwa potensi makanan ini kalau sarung saya dapat, Bah. Soal tulisan dan lain sebagainya, kalau tidak salah satu akademis dari UMB itu pernah menjelaskan tentang sarung. Jadi referensi itu jelas bagi kita untuk melihat. Kalau yang lain-lain soal makanan ini, Bah, saya pikir penting untuk menjadi pandangan kita bersama bagaimana untuk Kanawolio memang penting sekali. penting untuk didata posisi ini, Bah. Terakhir saya pikir seperti itu, bukan hanya mendata tapi kemudian harus ada empati yang lebih jelas dari semua stakeholder, Bah. Soalnya perhatian yang lebih jelas saya rasakan dari penyebutan tentang gua yang sudah terkikis, ataupun saya mau bilang begini, Pak, potensi yang jelas di dalamnya saja sudah diambil. Ini harus menjadi sebuah
spot pandang yang jelas bagi kita bagaimana menghargai ruang itu, Pak. Iya, betul sekali. Terus Betul. seperti yang dibilang Uncle Bus mungkin tadi operator. Operator. Operatornya harus tegas bahwa kita menjaga sama-sama ruang ini. Saya pikir kalau dari Milenial pandangan banget ya. milenial yang sederhana, ya gitu-gitu aja, Pak. Ya memang kita Nanti perlu berkembang di ada soal self diskusi lanjutan. belonging gitu ya. Kita harus punya rasa memiliki. Yes. Saya pikir awal dari semua pembangunan itu kan empati, Pak. Iya, Yes. empati, betul sekali. Ya. Kalau empatinya hilang, ya Jangan hanya simpati. Iya, empati. kalau Empati yang simpati perlu. jangan sampai jadi Iya. seluler. Milenial yang punya empati nih jarang kali hari ini karena banyak main di teknologi, empatinya sudah lupa nih. Iya. Ini masih keren ini. Kayaknya begini, kalau jadi anak yang paling muda harus terima semua apa yang dibilang. Sekarang tahu simpati atau kartu halo atau apa? Belum dapat. Belum ada kartu empatinya. Saya pikir itu dulu, Pak. Kalau mau dilanjutkan mungkin saya Oke, terima kasih banyak. Siap. Ade Reski yang milenial banget. Ade Reski. Iya. Ademi. Ya, Ademi kasihan. Tapi ini sangat Ada yang luar keren biasa sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Dereski tadi, ya terutama masalah empati ini memang penting sekali untuk kita semua. Ya, empati ini juga tentu berkaitan dengan rasa memiliki yang tinggi terhadap kondisi-kondisi atau spot-spot wisata yang ada pada kita. Saya sangat tertarik sekali tentang kuliner tadi, di mana ini tadi kita masuk dalam program pariwisata juga, di dalam inovasi yang program Kemenprov hari ini. Nah, di kuliner Kepton ini sangat luar biasa banyak sekali. Ya, mulai dari Kasuami, Kaholeo, Pepe. Kapinda, Perangi dan sebagainya, ini bisa menjadi senjata yang pamungkas dalam kuliner kita ke depan. Mudah-mudahan saja koja-koja kita ini didengar oleh pemerintah, khususnya pemerintah di setiap daerah yang masuk dalam cakupan wilayah Kepton. Ya, saya tidak akan berpikir Sulawesi Tenggara secara batinnya. Sulawesi Tenggara dengan Kepton itu sudah sudah berpisah sebenarnya secara batinnya. Nah, namun secara administrasi belum. Ya, karena memang kita memang masyarakat Kepton sejak awal kita adalah sebuah negara. Ya, sebuah negara yang berdiri sendiri, ya, yang mana kita punya undang-undang, yang mana kita punya mata uang sendiri, ya, yang mana kita punya pemerintahan sendiri, yaitu Sara Kesultanan Buton. Kemudian kita punya uang sendiri, mata uang sendiri yang namanya Kampua, yang kemudian hari ini disebut juga dengan Boka, yang konversi nilai tukarnya lebih besar dari mata uang manapun di dunia. Ya, kalau ya Boka. Kalau misalnya kita bicara pound sterling hanya sekitar 25.000. Boka itu 60.000 rupiah. Satu Boka. Satu pound sterling hanya 25.000. $1 itu hanya 15.000. Tapi Boka itu 60.000. Dan ini luar biasa. Dan ini masih kita terus terapkan di daerah kita di Kepton ini. Di acara pernikahan. Di acara-acara pernikahan, lamaran, ya satu Boka itu untuk menjawab popolo yang kita satu Boka itu 60.000 rupiah. Jadi hati-hati kawin dengan orang Buton. Mahal sekali ya Iya, harganya. banyak sekali. Ya kalau di Makassar itu ada Panaiki. Wan Panai. Pak Uang Panai ya. Panai juga besar, kita lebih besar sebenarnya. Tapi kita tidak permasalahkan itu. Yang kita permasalahkan hari ini adalah bagaimana kemudian pemerintah kita peduli dan care terhadap pegiat-pegiat pariwisata yang ada di Kepulauan Buton ini. Saya kira ini koja-koja malam ini kita akan sambung lagi, tetap di Uncle Bus nantinya, ya, karena kita belum lengkap malam ini. Ini hanya spontanitas saja yang kita dapatkan, ada 3-4 orang teman saja yang berbicara tentang pariwisata Kepton hari ini. Saya kira koja-koja kita malam ini, saya ingin minta closing statement dari Ibu Herna Setia Negara. Waduh. Oke, Judulnya silakan. Setia Negara ya? Ya, Setia Negara. Berarti memang udah jelas-jelas ini cinta negara banget ini. NKRI banget gitu loh. Jadi untuk masyarakat di Kepton, saya pikir
Saya kemarin waktu di Kolaka itu mencari, Mbak, mencari apa yang bisa jadi magnet untuk bisa mendatangkan orang 30 jam datang ke Kolaka. Saya cari triggernya. Dan saya dapat. Akhirnya saya mau bikin Pulau Anoa di sana. Nah, kalau di Buton ini sebenarnya nggak perlu dicari, memang sudah disediakan dan sudah dibuatkan master plan-nya juga sekaligus. Jadi nggak perlu lagi pusing mencari untuk mengidentitaskan diri dan untuk bisa membuat, untuk bisa mendapatkan menjadi trigger itu nggak perlu dicari-cari, disediakan, tinggal bagaimana masyarakat Cape Town ini aware terhadap itu, bagaimana membuat trigger ini, magnet ini memang berfungsi adanya sebagai magnet dan berdampak kepada masyarakat yang tentunya akhirnya bisa meningkatkan ekonominya. Iya. Itu sih. Saya kira kita sudah bisa simak bahwa Sulawesi Tenggara sekarang sudah punya trigger yang namanya Pulau Anoa, yang itu kemudian digagas oleh salah satunya Ibu Herna. Maaf ya. Ya, Pulau Anoa ini sebenarnya kalau kita berbicara trigger tentang magnet sebuah wisata itu memang kemudian ada terobosan baru di dalam mengelola pariwisata sebuah daerah, dan salah satunya adalah Pulau Anoa. Nah, Pulau Anoa sendiri ini adalah hasil rekayasa sebenarnya, hasil rekayasa. Karena ternyata banyakannya di sini. Dan saya lihat banyak sekali yang sangat suka dengan Pulau Anoa ini, karena Pulau Anoa ini akan dijadikan sebuah pulau yang akan menyaingi Pulau Komodo ya. Karena di dalam Pulau Anoa itu akan diperlakukan memang nanti akan dibuat habitatnya. Habitat Anoa. Kemudian karena memang Anoa ini katanya lebih galak lebih liar daripada binatang Komodo. Mungkin nanti juga perlakuannya untuk bisa melihat, menganalisa. Jadi kita gabung. Nanti ada teknologi yang akan mendampingi untuk tetap wisatawan itu puas melihat itu. Ya, memang betul. Anoa kita ini memang sangat galak sekali. Dia kalau disebut di sini itu seperti harimaunya Buton. Ya, Anoa itu. Nah, kalau Oputaiko dulu kambingnya itu piaraannya itu Anoa. Ya, jadi Oputaiko dulu piaraannya itu atau kambingnya disebut di sini itu Anoa. Jadi memang luar biasa. Anoa ini kalau sudah melihat orang langsung diseruduk. Dan tanduknya tajam sekali, ya. Tapi saya ingin ada closing statement dari Uncle Bus juga, karena beliau adalah salah satu pegiat pariwisata. Di samping itu dia juga kemudian membuka usaha yang mana penyerapan tenaga kerjanya cukup besar di daerah kita. Saya kira closing statement dari Uncle Bus. Nanti tapi sebelumnya saya ingin minta izin bahwa 1 atau 2 hari lagi saya akan lakukan koja-koja di tempat ini, karena saya lihat sangat baik sekali untuk kita lakukan karena banyaknya komunitas yang hadir di sini. Ya, silakan, Mbak. Ya, terima kasih Abah. Sebagai closing statement ya Abah ya, barangkali saya mau bilang bahwa temui dan kenali potensi yang Anda punya. Siap. Kelola dengan baik dan libatkan orang-orang yang profesional dan hadirkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Saya kira ekonomi bisa bergerak dan masyarakat pasti welcome. Selama bisa memberi dampak ekonomi terhadap masyarakat, saya meyakini bahwa pemerintah akan diapresiasi. Saya kira. Amin, mudah-mudahan. Demikian, Abah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waktu saya tinggal 3 menit, tapi saya masih punya 3 narasumber yang belum closing statement. Saya ingin ketiganya shoot dulu barangkali. Ya, supaya salah satunya yang lebih baik dari asli pelaku. Dari pelaku pariwisata. Baik. Baik. Ada yang lebih aware dengan temannya dan mau mengalah untuk closing statement terakhir. Statement yang paling bagus apa itu? Generasi milenial. Saya juga pikir juga begitu. Kalau lempar-lemparan. Dan saya suka koja-koja kita malam ini karena sangat terbuka sekali, dan inilah kondisi milenial Buton hari ini, bahwa mari kita dudukkan bersama untuk setiap persoalan-persoalan daerah. Saya kira barangkali Rizky closing statementnya.
Ya, dari pegiat, ya silakan Pak Ade Rizky ya. NKRI, pokoknya NKRI. Kalau milenial ini kan ruang yang banyak belajar, saya pikir bahwa dengan banyaknya referensi tentang potensi yang saya dengar, kemudian itu bahwa kami dari kaum muda merasa bahwa dengan energi yang masih banyak di kami, ruang yang begitu besar dan kekayaan yang begitu besar ini siap kami bantu. Setidaknya kalau pikiran paling dasarnya kami, karena kami semua pelaku dunia maya, setidaknya satu postingan untuk satu wisata dari setiap anak muda itu bisa terjadi. Kalau kemudian semangatnya ini berdampak bagi semua pihak. Saya pikir yang bisa dibantu milenial itu cukup banyak, tapi hal yang paling kecil mungkin itu yang kami miliki saat ini. Dan kami juga punya harapan besar bahwa ini mungkin jenjang panjang, bahwa wisata ini yang 300 saya pikir akan bisa dinikmati dengan panjang perjalanan oleh generasi ke depan. generasi ke depan. Mungkin dari saya milenial sampai jadi kaum yang tidak akan dibilang milenial lagi nanti. Saya harap kita masih sama-sama menikmati saya baby boomers itu. Mas. Dan kami siap membantu soal-soal ini. Saya pikir gitu, Pak. Bu, keren banget ya. Keren. Itu closing statement dari milenial kita, yang mana memang kepedulian tentang pariwisata dan keberlanjutan dari pariwisata itu masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Saya kira koja-koja kita malam ini kita cukupkan karena waktu kita juga yang harus memisahkan kita. Tapi jangan lupa, besok atau 2 malam lagi kita akan lakukan koja-koja yang sama di tempat yang sama di Uncle Boss Coffee. Dan insya Allah di pertemuan pertama kami ini kita sudah akan membahas, kita sudah membahas 3 program daripada Menteri Pariwisata, yaitu inovasi, kemudian adaptasi dan kolaborasi. Insya Allah kedepannya kami akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkanapu. Tangkanap.